Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian fun learning? Proses belajar dengan cara yang menyenangkan tanpa ada paksaan. Untuk nomor 2, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar pada anak. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Dan yang keempat, pertanyaannya, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba itu harus wajib diterapkan ya, karena belajar itu harus menyenangkan dan tanpa ada paksaan agar anak-anak juga menumbuhkan minat terhadap belajar tersebut gitu. Terus yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Semua anak, terutama untuk anak usia dini ya, karena alasannya metode ini tuh dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar pada anak agar anak ini bisa membantu belajar secara mandiri. Untuk yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Motivator, karena motivator harus bertanggung jawab atas menciptakan suasana belajar dengan cara yang menyenangkan dan anak-anak juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Dengan cara menerapkan small step system dan individual system. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak, yaitu dengan cara melihat ekspresi setiap anak atau keterlibatan aktif pada anak. Oh iya, anak ini tuh tertarik gitu untuk belajar gitu. Untuk nomor 9, bagaimana cara mengevaluasi anak apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Meningkatkan minat dan motivasi anak. Terus yang kedua, meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Tentunya kurangnya minat motivasi untuk belajar ya pada anak gitu, karena kalau tidak menyenangkan pasti anak-anak juga belajarnya akan bosan begitu. Untuk pertanyaan berikutnya, yang ketiga, yaitu apa tujuan small step system agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Terus yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system dengan mewujudkan individual system sih. Terus yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system terciptanya fun learning? Itu udah pasti, karena memang kalau belajar dengan secara bertahap, anak-anak juga akan belajar dengan cara yang menyenangkan, karena tidak semua materi itu harus diberikan begitu. Dan pastinya anak-anak merasa nyaman dan tanpa ada beban. Terus yang ke-6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Pastinya kehilangan minat dan motivasi untuk belajar, karena pembelajarannya kurang menarik gitu untuk anak-anak. Itu saja yang bisa saya jawab hari ini untuk pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.